Pengertian kurva normal. Kurva normal adalah kurva yang berbentuk lonceng dengan memiliki satu puncak yang berbentuk simetris dan bersifat asimptotis. Kurva normal telah dikembangkan oleh de Moivre pada tahun 1733 dan Gauss 1777 sampai 1855. Oleh karena itu, kurva normal disebut juga dengan kurva Gauss. Teori yang mendasarinya yaitu statistik inferensial. Untuk penggunaan konsep kurva normal sangat penting dalam analisis statistika. Karakteristik kurva normal. Kurva yang berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak di tengah, yang dimana nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus, yang dimana berada di tengah-tengah membelah kurva menjadi dua bagian, yaitu setengah di bawah nilai rata-rata yang sama, yaitu rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Yang kedua, kurva normal berbentuk kurva simetris. Maksud berbentuk kurva simetris di sini adalah jika kurva dibagi menjadi dua bagian, yaitu antara bagian satu dengan bagian yang lainnya itu sama nilainya. Misal dibagi menjadi dua, misal yang di samping kiri sama dengan samping kanan, ataupun yang di atas sama dengan yang di bawah, seperti gambar berikut. Ini dibagi menjadi dua. Yang garis titik ini adalah nilai median yang dibagi menjadi dua. Jadi selanjutnya konsep dasar. Udah kan, Ir? Oh, belum? Belum. Yang ketiga, kurva normal bersifat asimptotik. Maksudnya bersifat asimptotik ialah kurva yang tidak terkena pada garis aksisnya, yaitu tidak terkena garis X seperti ini. Ini adalah lengkungan ekornya yang tidak akan bisa terkena nilai X-nya ini, garis X-nya ini atau aksisnya. Terus yang keempat, kurva dikatakan mencapai puncak atau maksimum yaitu pada saat X sama dengan nilai rata-rata. Yang terakhir, luas daerah di bawah kurva adalah 1. Bisa dilihat teman-teman bentuk kurva normal seperti ini. Yang dimana di atas ini masing-masing identik, maksudnya masing-masing identik yaitu nilai modus, median, dan rata-rata itu nilainya sama. Oke, Via, silahkan. Baik, selanjutnya konsep dasar kurva normal. Yang pertama, berbentuk lonceng menunjukkan bahwa simetris di kanan dan kiri. Yang kedua, kurva ditetapkan oleh dua parameter yaitu mean dan standar deviasi. Yang ketiga, mean, median, dan mode merupakan ukuran sentral yang terletak di titik yang sama pada sumbu X dan hanya mempunyai satu mode. Yang median dapat digambarkan pada garis yang putus-putus di tengah tadi. Yang keempat, jumlah seluruh daerah di atas sumbu X dan di bawah kurva setara dengan 1 atau 100%. Kurva normal simetris daerah kanan dan di kiri tegak lurus di atas mean masing-masing yaitu 0,5 atau 50%. Yang terakhir, ujung-ujung kurva meruncing di kanan dan kiri tetapi tidak pernah menyentuh garis X. Selanjutnya, Ir. Selanjutnya, Ir. Selanjutnya, daerah kurva normal, yaitu ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absis X disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasa dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dalam proporsi, maka luas daerah kurva normal adalah 1. Selanjutnya,
kurva normal baku atau standar. Kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Dalam kurva normal, nilai rata-rata sama dengan X dan nilai simpangan baku 1S, 2S, dan 3S. Dengan kata lain, dalam kurva normal umum, nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0 dan nilai simpangan bakunya tidak sama dengan 1. Kurva normal umum diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus nilai standar sama dengan data ke-1 dari suatu kelompok data dikurangi rata-rata kelompok dibagi dengan simpangan baku. Kemudian contoh soal, berat bayi yang baru lahir rata-ratanya 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka hitunglah yang pertama, berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram. Yang kedua, berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 4.500 gram jika semuanya ada 10.000 bayi. Adapun cara penyelesaiannya, yang pertama, hitung nilai Z sampai dengan 2 desimal. Yang kedua, gambar kurva normal standar. Yang ketiga, letakkan nilai Z pada sumbu datar, lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Yang keempat, lihat nilai Z dalam daftar harga Z. Caranya, cari harga Z pada kolom paling kiri sampai 1 desimal, dan desimal keduanya dicari pada baris paling atas. Yang kelima, dari Z paling ke kiri ke kanan dan dari Z atas turun ke bawah, maka mendapatkan bilangan dengan bentuk 0, dengan bentuk 4 desimal. Yang keenam, apabila yang ditanya persen, maka setelah melalui langkah kelima dikalikan dengan 100. Cara penyelesaiannya seperti di layar ya teman-teman. Diketahui rata-ratanya 3.750 gram. Kemudian, bentar, 4.500. Data ke-1 dari suatu kelompok data, yang pertama 4.500. Yang kemudian rata-rata kelompok 3.750 dan simpangannya 325. Jadi langsung dimasukkan ke rumus. 4.500 dikurangi 3.750 dibagi dengan 325 menghasilkan nilai 2,31. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 2,31 adalah 0,4896. Dapat dilihat di tabel kurva normal. Yang terakhir, tabel. Ya. Bisa di zoom nggak? Nggak kena ya? Jadi, luas daerah kurva normal, kurva dengan nilai Z 2,31 itu didapatkan dari tabel kurva normal tersebut. Jadi kita tinggal lihat di tabel tersebut nilai dari 0,4896. Langsung saja wes. Bayi yang memiliki berat badan dari 4.500 gram adalah 2,31. Luas daerah kurva ini adalah 0,5 dikurangi 0,4896 sama dengan 0,014 dikali 100. Kenapa dikurangi 0,5? Karena itu kan setengah dari kurva normal sendiri. 0, itu 0,5 karena di sini itu bukan persen. Karena dijadikan persen, kemudian dikalikan dengan 100. Sehingga jadi bayi yang memiliki berat dari 4.500 gram adalah 1,04%. Lanjut, Ir.
Oke, soal yang nomor 2, tadi pertanyaannya, berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 4.500 gram jika semuanya ada 10.000 bayi? Diketahui X1 atau nilai yang pertama yaitu sama dengan 3.500 gram. X2 yaitu 4.500 gram. X bar atau rata-rata sama dengan 3.750 gram. Dengan simpangannya sama dengan 325. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sama yaitu menggunakan rumus Z, yaitu sama dengan X dikurangi X bar dibagi S atau simpangan. Ini yang ditanyakan ada dua variabel, yaitu nilai berapa bayi beratnya 3.500 itu sebagai X1 dan 4.500 itu sebagai X2. Jadi nanti pas ngedatanya itu ada dua variabel, ada dua nilai. Seperti ini. Nilai Z1 sama dengan X1 dikurangi X rata-rata dibagi simpangan yaitu 3.500 dikurangi 3.750 dibagi 325 menghasilkan 0,77. Untuk nilai Z untuk variabel yang kedua yaitu Z2 yaitu X dikurangi X bar X2 dikurangi X bar dibagi simpangan yaitu 4.500 dikurangi 3.750 dibagi 325 menghasilkan 2,31. Untuk mengetahui luas daerah kurva dengan nilai Z pada Z1 dan Z2 yaitu dilihat dari tabel distribusi normal yang tadi itu. Cara melihatnya, yaitu di sini tadi dihasilkan nilai 0,77 dan 2,31. Berarti menghitungnya 0,77 dilihat dari samping kiri itu 0,77 berarti ini ada 0,7 kemudian nomor 7 yaitu nilainya luas dengan nilai Z 0,7 yaitu 0,2794 0,729 maaf 0,2794 ya. Terus yang kedua yaitu pada nilai 2,31 yaitu cara melihatnya seperti ini 2,31 2,3 dicari 2,3 bagian ini terus sebelahnya yaitu nilai 1 yaitu menggunakan ini pada tadi nilainya berapa? Tadi nilainya 2,31 berarti untuk nilai 2,3 ini dilihat dari tabel yang kiri dan setelah 2,3 tadi kan nilai 1 ya itu dilihat dari tabel yang atas dan disatukan 2,3 di sini dan untuk nomor satunya di sini berarti nilainya 0,4896 seperti itu. Terus untuk grafiknya seperti ini. Grafik bayi yang memiliki berat lebih dari 3.750 gram dan 4.500 gram ada di antara Z 0,77 dan Z1 0,77 dan Z2 yaitu 2,31. Yang dimana luas daerahnya itu dijumlah, luas daerahnya 0,77 dan 2,31 itu dijumlah dan menghasilkan 0,7690. Jadi, banyaknya bayi yang memiliki berat lebih dari 3.500 gram sampai dengan 4.500 gram adalah 7.690, yang dimana nilai 0,7690 itu dikalikan dengan 1000.
Karena yang ditanyakan tadi, karena yang pertanyaannya tadi, jika semuanya ada, maaf, ini kurang 01, 0,7690 itu dikalikan dengan 10.000, jadi menghasilkan 7.690. Sekian, terima kasih teman-teman. Oke, langsung saja dibuka sesi tanya jawab. Kita silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada dua sesi, yaitu satu sesi tiga penanya. Oh. Untuk penanya pertama, saya memilih Elvira, Deva, dan Mahfudatus Saada. Untuk mailing bisa di sesi kedua ya. Terima kasih. Oke, silakan Elvira Damayanti. Terima kasih. Maaf sebelumnya kalau berisik ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Damayanti akan bertanya mengenai penggunaan konsep kurva normal sangat penting dalam analisis statistika. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa pentingnya kurva normal dalam analisis statistika? Atau singkatnya bagaimana sih kurva normal itu dipergunakan dalam statistik? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bentar ya teman-teman. Oke, bentar teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan Deva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Nabila, NIM 2008. Di sini saya akan bertanya terkait kurva normal. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kurva normal itu adalah kurva yang berbentuk lonceng dengan memiliki satu puncak, berbentuk simetris, dan bersifat asimptotis. Nah, saya tidak mengerti maksud dari bersifat asimptotis itu. Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan Mahfudatus Saadah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mahfudatus Saadah, NIM 2039. Tadi kelompok sudah menjelaskan pertanyaan kurva normal ini secara spesifiknya digunakan untuk menghitung data yang seperti apa, dan adakah batasan atau jenis-jenis data tertentu yang dapat dihitung menggunakan kurva normal ini? Terima kasih. Maaf, bisa diulang? Oke. Kurva normal ini secara spesifiknya digunakan untuk menghitung data yang seperti apa, dan adakah batasan atau jenis-jenis data tertentu yang dapat dihitung menggunakan kurva normal ini? Cara spesifik kurva normal digunakan dalam penghitungan. Penghitungannya seperti apa? Ya, dan adakah batasan atau jenis-jenis data tertentu yang dapat dihitung menggunakan kurva normal ini? Oke, terima kasih. Ya. Baik, teman-teman, berikan kami waktu untuk berdiskusi. Semoga cepat pertanyaannya.
Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira, yaitu apa pentingnya kurva normal dalam analisis statistik dan bagaimana penggunaan kurva normal dalam statistik. Pentingnya kurva normal dalam analisis statistik yaitu ada beberapa alasan mengapa kurva normal ini dianggap penting, yaitu diantaranya dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu. Misalnya, untuk mengevaluasi nilai siswa atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama. Yang kedua, dapat menghindari terjadinya penilaian yang condong pada satu kategori saja. Dengan kurva normal ini berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi. Penilaian yang berat, sebelah, atau tidak seimbang akan dapat dihindarkan. Terus, yang ketiga, dapat membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data adalah hal penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss, kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data dapat ditentukan secara lebih mudah. Untuk sumber yang saya pakai yaitu www.acceleran.co.id, yaitu dengan judul artikel lebih dalam mengenal distribusi normal dalam statistik. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat link tersebut. Bentar. Kemudian langsung menjawab pertanyaan dari Deva ya. Pertanyaannya berbentuk apa yang disebut dengan bersifat asimpotis. Asimpotik yaitu ujung-ujung kurva meruncing di kanan, di kiri, tapi tidak pernah menyentuh dari garis X. Nah, coba gambar kurvanya. Bentuk kurva normal. Nah, maksudnya emang ini kan sudah konsep dasar ya. Jadi ujung-ujung dari kurva tersebut tidak akan pernah menyentuh garis X, walaupun ke kanan atau ke kiri itu tidak akan pernah menyentuh dari garis X. Dari ujung ekor dari kurva normal tersebut. Jadi kalau mau dijelaskan lebih terperinci sih cuma seperti itu, ujung-ujungnya dari kurva normal tersendiri tidak akan pernah menyentuh garis X. Itu saja sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu dari kurva normal bersifat asimpotik. Terima kasih, Via. Sudah cukup jelas. Ya, sama-sama. Permisi teman-teman, tadi saya akan menjelaskan pertanyaan dari Elvira. Mungkin teman-teman ada sanggahan atau mau nambah? Yang belum tanya, silakan tanya ya, biar dapat nilai. Oke, teruskan Mbak, silakan dilanjutkan. Permisi, Saudari Irma. Ya. Boleh menambahkan? Ya, boleh, silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nur Komariah, NIM 2034. Saya ingin menambahkan
atas pertanyaan dari Saudari Elvira. Pentingnya sebuah kurva normal sangat penting dalam menghitung peluang sebab daerah yang ada pada kurva tersebut. Pada kurva tersebut menunjukkan besarnya peluang. Jadi dalam statistika, luas daerah yang menunjukkan besarnya peluang itu disusun dalam sebuah daftar atau tabel. Daftar atau tabel distribusi itu disebut dengan tidak lain disebut dengan normal baku atau standar. Selain itu, pentingnya bisa dilihat dari kelebihan kurva normal. Di antaranya mengurangi kemungkinan terjadinya bias penilaian, meningkatkan objektivitas penilaian, dan memfasilitasi terjadinya komunikasi yang spontan dan terbuka antara atasan dan bawahan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, untuk pertanyaan Mahfudotus, yaitu kurva normal secara spesifik digunakan untuk menghitung data yang bagaimana, dan adakah batasan tertentu yang dapat dihitung dengan kurva normal tersebut. Oke, penggunaan kurva normal digunakan untuk menghitung beberapa fenomena, yaitu dijadikan sebagai pengembangan suatu teori dan juga status khusus dalam pengembangan kaidah-kaidah ilmiah. Terus kemudian kurva normal juga digunakan dalam menghitung penilaian skor pada tes. Dan batasan-batasan yang dimaksud dapat dihitung dengan maaf, benar. Mau menambahkan saja ya, kurva normal secara spesifik digunakan untuk menghitung data bagaimana. Dari sumber yang saya dapatkan, kurva normal tersebut menempati posisi yang penting dalam analisis statistika, karena kurva normal di sini digunakan sebagai acuan untuk menghitung beberapa fenomena yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, cara spesifiknya kita juga bingung harus berkata apa ya. Jadi, kalau spesifik ya sangat penting digunakan. Jadi, kalau kita mau batasan tertentu juga kayak nggak ada. Kalau menurut saya, dari sumber yang saya dapatkan. Batasan tertentunya itu tidak ada karena kurva normal sendiri dijadikan sebagai acuan untuk menghitung beberapa fenomena yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu beragam, nggak hanya satu fenomena saja. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan dari ketiga penanya tadi? Oke, kalau tidak ada yang menambahkan, saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Silakan teman-teman mengaktifkan fitur raise hand.
Intan, Olivia. Oke, dipersilahkan. Pada penanya sesi kedua ini, saya memilih Maylin, Intan, dan Olivia. Silakan untuk Maylin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merlin Dewi Siswanti, NIM 19020410402-043, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa teori yang mendasari kurva normal disebut kurva Gauss, yaitu statistik inferensial. Memangnya bagaimana sih konsep dari statistik inferensial sehingga dapat mendasarinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Maylin, ini berapa? 043. Oke, pertanyaan yang kedua, silakan Intan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nusrifatul Humaria, NIM 2006. Saya ingin bertanya, apakah kurva normal itu bisa diterapkan dalam dunia pendidikan? Lalu, apakah dalam kurva normal terdapat kekurangan dan kelebihan dalam penggunaannya? Apakah mau berbagi sama Puna? Ayo kita main saja. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Terima kasih. Olivia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa di contoh soal itu kalau nilainya 0,77 dilihat dari Z1 adalah 0,2794 seperti itu. Kemudian 0,794 itu dilihat dari tabel kurva normal. Seperti itu. Nah, yang saya tanyakan kalau misalnya hasil Z-nya itu kan di tabel kurva normal itu dari 0,0 sampai batas akhirnya itu 3,9. Kalau misalnya apakah mungkin suatu soal itu terdapat hasil yang lebih dari 3,9? Seperti itu. Jadi kalau misalnya 4,0 aja udah nggak ada tuh di tabel kurva normal itu bagaimana? Kemudian yang saya tanya ke tabel kurva normal, sebelahnya Z ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu digunakan untuk apa ya? Maaf, yang mana ya? Yang atas ini. Tabel kurva normal. Yang atas itu kan? Yang slide 15. Yang angka 1, 2, 3. Nah, itu ada angka 1, 2, 3. Nah, itu digunakan untuk apa? Kemudian kalau misalnya hasil Z-nya itu melebihi 3,9 itu bagaimana? Apakah mungkin terjadi hal seperti itu? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk berdiskusi. Terima kasih. Maaf, saya akan menjawab pertanyaan dari Mailin. Bagaimana konsep statistik inferensial? Statistik inferensial, menurut beberapa ahli, yang pertama, Walpole menyatakan bahwa statistik inferensial yaitu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Yang kedua, dari Subana, statistik inferensial adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa statistik inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis bagian data atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Nah, ini kan konsepnya sama seperti apa yang apa yang disebut dengan kurva normal sendiri. Kurva normal sendiri kan dipergunakan untuk
peramalan atau penarikan kesimpulan dari mengenai seluruh data yang akan kita akan kita analisis seperti itu. Jadi statistik inferensial yaitu metode yang berhubungan dengan analisis bagian data atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian diramalkan atau ditarik kesimpulan mengenai keseluruhan data yang akan kita analisis seperti itu. Seperti kurva normal sendiri. Jadi kalau kenapa kurva statistika inferal itu dijadikan sebagai dasar itu ya karena kurva normal sendiri menjadi sebentar. Karena kurva normal sendiri bersifat sama seperti apa yang disebut statistik inferensial itu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu Intan. Apakah kurva dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, kekurangan dan kelebihannya? Untuk kurva normal ini diterapkan juga dalam dunia pendidikan, yaitu dalam penilaian skor tes. Berikut saya bacakan. Penilaian kurva normal digunakan dalam menentukan nilai skor, yang dimana ini contohnya pada nilai siswa yang lulus dan tidak lulus dan mendapatkan nilai yang kurang. Nah, pada penggunaan kurva normal ini bahwa siswa yang tidak lulus itu sebenarnya banyak. Tapi dengan menggunakan kurva normal ini siswa yang pandai dengan siswa yang kurang itu hampir sama, itu tengahnya. Yang pandai 50% dan yang tidak pandai, yang kurang pandai itu 50%. Jadi untuk kekurangan dan kelebihannya, yaitu kekurangan pada kurva normal ini penilaiannya kurang penilaian kurva normal ini kekurangannya yaitu kurang akurat, karena dimana nilai untuk siswa yang kurang pandai dan pandai itu setengahnya, yaitu 50% dan 50%. Dan untuk kelebihannya yaitu untuk memudahkan dalam penghitungan nilai skor dan juga untuk menyamarkan nilai yang kurang baik pada siswa yang kurang pandai, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih, Irma.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alivia mengenai tabel yang bernomor 1, 2, 3, 4, 5 itu tuh dipergunakan untuk mencari nilai yang dimana jika nilainya itu berada di desimal 2 desimal. Seperti contoh 2,31. Untuk mencari nilai nilai dari 2,31 itu kita lihat nilai Z-nya yang 2,3. Kemudian angka-angka yang 1, 2, 3 itu dipergunakan untuk mencari tersebut. Jadi kayak 2,31 kita lihat nilai Z-nya 2,3. Kemudian angka 1 kita lihat. Kemudian 2,31 terletak ada angka 0,4896. Jadi penggunaan angka 1, 2, 3 yang di atas di samping nilai Z itu dipergunakan untuk nilai yang berada di 2 desimal. Seperti 2,31, 2,32 seperti tersebut. Untuk nilai yang lebih 3,9 akan dijawab oleh Irma. Untuk batasan bagaimana jika nilai 0,39 lebih dari tabel yang sudah ditentukan, bahwa nilai Z ini adalah hasil transformasi dari X yang berdistribusi normal. Nilai Z ini berada pada sumbu datar dari kurva normal. Nah, jika nilai Z bernilai positif, berarti berada di sebelah kanan rata-rata, begitu pula sebaliknya. Nah, untuk dalam nilai Z ini ada beberapa aturan empiris, yaitu sekitar 68% data berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata. Yang kedua, sekitar 95% data berada dalam 2 standar deviasi dari rata-rata. Dan yang ketiga, sekitar 99,7% data berada dalam 3 standar deviasi dari rata-rata. Nah, aturan empiris ini dapat diinterpretasikan sebagai peluang, yaitu jika suatu data secara acak dari populasi yang berdistribusi normal. Peluang data tersebut berada dalam satu standar deviasi rata-rata, yaitu sekitar 0,68, yaitu pada sekitar 68% data. Sedangkan peluang data yang rata-ratanya 0,9, yaitu pada data yang sekitar 95%. Dan yang ketiga, peluang data tersebut dalam 3 standar deviasi rata-rata adalah sekitar 0,95, yaitu pada nilai sekitar 99%. Nah, untuk nilai yang lebih dari 3,9 itu menurut saya tidak mungkin lebih dari 3,9 karena perhitungan nilai Z ini dihitung dari nilai X dan nilai X dan rata-rata yang kemudian dibagi simpangan. Jadi tidak mungkin jika lebih dari 3,9. Ini menurut saya melihat dari beberapa contoh tentang soal kurva normal seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf.
Baik, cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, presentasi pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.